Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata ihsana tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan air. Kemarin sudah dijelaskan air yang sedikit. Hari ini kita akan bahas air yang banyak. Wal ma'u katsir la yatanajjas. Air yang banyak itu enggak najis kemasukan bangkai atau kemasukan barang-barang yang najis. Air yang banyak itu enggak ikut najis walaupun kemasukan sesuatu yang najis, illa kecuali taghayyur, kecuali mengalami perubahan. Apa yang berubah? Yang pertama ta'muhu, rasanya saja, au launuhu atau warnanya saja, au rihuhu atau baunya saja. Jadi yang berubah itu salah satu dari tiga ini. Kamu mendapati baunya berubah atau mendapati rasanya berubah atau warnanya berubah. Enggak harus ini tiga-tiganya harus ada semua, enggak. Kalau salah satunya sudah ada di situ, maka termasuk air yang mengalami perubahan. Dan kalau sudah berubah, berarti dia telah disebut air yang najis. Beda dengan air yang sedikit. Kemarin sudah kita omong air yang sedikit kejatuhan najis walaupun enggak mengalami perubahan, maka dia jadi najis, kecuali yang sudah kita sampaikan kemarin, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Maka apabila jumlahnya sedikit, maka itu dimaafkan. Tapi kalau air yang banyak, jangankan kejatuhan yang tadi, yang kejatuhan najis yang kelihatan saja, itu tidak disebut air yang najis apabila tidak mengalami perubahan. Dan perubahannya itu, ukuran perubahannya kapan? Sesaat setelah najis itu masuk, gitu loh. Bukan najisnya masuk besok baru berubah, enggak, itu enggak terhitung perubahan.
atau 3 jam baru berubah, enggak ada perubahan. Perubahan itu ketika masuk langsung berubah. Kalau ada air kok tiba-tiba tanpa kamu ketahui dalam waktu yang lama dia berubah suci, itu enggak berurusan sama najis. Karena yang dimaksud perubahan dengan najis itu apabila najis masuk langsung membawa perubahan. Maka perubahan itu menyebabkan air menjadi najis. Terus batasan air itu menjadi najis itu apabila bertemu, bukan berdampingan. Bertemu dengan sesuatu yang kemudian larut ke dalamnya. Nanti sesuatu yang nggak padat. Kalau padat gimana? Nanti kita bicarakan. Lah kalau dia berdampingan, nggak nempel, maka ya airnya nggak najis gitu loh. Kayak ada bak mandi gede di situ, sampingnya ada ada gas, yang gas itu najis. Ya air nggak ikut najis, wong nggak menyatu, nggak berhubungan gitu loh. Gas itu nggak sampai nempel ke dalam air. Atau ada air, sampingnya ada kotoran, sampingnya ada perkara yang membawa najis. Ketika dia nggak sampai berhubungan, maka ya nggak berkaitan sama menyebabkan air itu menjadi najis. Jadi harus bertemu langsung. Kalau enggak bertemu langsung ya tidak disebut penyebab air itu menjadi najis. Terus yang dimaksud air berubah, wal muradu bil mutaghayyiri kullul ma. Yang disebut dengan air berubah kalau seluruh airnya berubah semua gitu loh. Ada air yang banyak, ujungnya sini yang najis, yang berubah, ya ujungnya buang. Enggak terus seluruh airnya jadi najis, enggak. Umpamanya kemasukan bangkai tikus, kok yang berubah ujungnya doang, yang lain kamu coba nggak berubah, warna nggak berubah, rasa nggak, ya itu nggak termasuk berubah semuanya gitu. Yang berubah yang hukumnya gitu loh maksudnya. Bukan terus gua jijik nih buang semua, itu urusan lain lagi, itu pribadi namanya. Kalau bicara hukum, yang najis yang mana yang mengalami perubahan gitu loh. Jadi najis itu harus dia akan membawa najis kalau nempel. Yang kedua kalau merubah seluruhnya. Nah kalau yang dirubah sebagiannya, ya sebagian yang najis itulah yang harus dibuang, bukan seluruhnya harus dibuang, bukan. Terus air yang 2 kula, air yang banyak ini, kalau kamu mau menggunakannya ya nggak usah pakai gayung, udah bisa langsung kamu celupin tangan kamu, asal tangannya tangan yang bersih, bukan tangan yang najis. Nah kalau tangannya najis gimana, Beb? Kena air kencing tangannya, saya masukin gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wong kencing kamu masukin ya nggak apa-apa. Air banyak kamu kencingin gimana? Ada bocah kamu, tahu-tahu naik ke atas bak mandi kencing gimana? Tadi ada perubahannya enggak?
Gitu loh. Kalau rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, salah satunya ada yang berubah, ya najis. Gitu loh. Kalau enggak, ya enggak najis. Makanya ada persoalan, ini ada air nih, kurang dari 2 kulah. Biar 2 kulah gimana? Kencingin aja gimana? Marit kamu ya. Tapi nggak mengalami, ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena intinya air itu kalau kena najis, kalau dia berubah, maka baru hukumnya najis, gitu loh. Jadi ini untungnya air yang banyak. Makanya kalau kamu punya bak mandi, orang dulu bak mandinya 2 kalinya kita, sono. Karena baik ini cari aman begini. Ada cicak jatuh, ada kecoa jatuh, ada kucing jatuh ke situ, aman jadinya. Kenapa? Karena tidak menyebabkan gampangnya perubahan pada air. Kalau sekarang kan nggak ngirit, semua serba mini. Sampai sekarang orang dari mulai bak yang gede, muncul bak yang kecil, muncul ember. Kamar mandi pakainya ember. Kenapa? Ya memang gampang bersihinnya, tapi kan nggak gampang jaganya dari najis. Kena kotoran cicak dikit, najis semua. Ada kotoran cicak jatuh, kena air ngalir masuk, ya najis semua, udah nggak bisa dipakai. Beda kalau air yang banyak, maka ini aman dari yang demikian. Terus walau kana taghayyuru takdirian bi an waqa'a fil ma'i najisun yuwafiquhu fi sifatihi kal bauli al munqati'i ar-raihatin wal launi wa ta'mi. Jikalau keadaan air, jikalau perubahan air, jadi air yang banyak itu perubahannya bisa dengan 2 cara. Perubahan yang nyata, bisa pakai perubahan yang perkiraan. Kamu kira-kira ini berubah, atau kamu ngelihat nyata berubah. Nah, apabila perubahannya menggunakan perkiraan, seperti air itu umpamanya kejatuhan najis, yang najisnya sama dengan warna airnya, kan repot. Ini warnanya sama, nggak ada baunya kencingnya, nggak pakai rasa. Ini ada kencing super dah, kencing nggak ada baunya, nggak ada rasa. Terus gimana ngukurnya air ini berubah? Maka dengan perkiraan, gitu loh. Nah, kalau airnya jelas kencingnya itu kencing yang habis makan pete, kan lain nih. Jengkol gitu yang kira-kira 2 hari nggak hilang baunya, kan bisa kelihatan, oh ada perubahan nggak. Lah kalau airnya sekarang kencingnya nggak bau, nggak berwarna, tapi kencing ke situ. Cara mengetahuinya gimana? Oh, sekarang pakainya perkiraan. Apa perkiraannya? Maka air itu diperkirakan wa yuqaddarul mukhalifat asyadda ta'mi, yaitu dengan perkiraan sesuatu yang berlawanan, ada percobaannya, perkiraannya pakai sesuatu yang keras atau yang
lembut. Kalau yang keras pakainya apa? Kalau mau ngetes baunya pakainya minyak misik. Kalau mau ngetes warnanya pakai tinta. Kalau mau ngetes rasanya pakai cuka gitu loh. Kalau tadi kencing yang masuk itu sebotol ke air yang banyak, coba kalau air sebotol tadi saya ganti pakai cuka, saya siramkan, kira-kira rasanya berubah enggak gitu loh. Kalau berubah, najis ini berarti. Najisnya dengan perkiraan. Atau kalau pakai cuka so itu enggak najis, ini enggak bakal berubah rasanya. Sekarang pakai tinta. Kalau warna pakainya tinta. Coba kalau tinta sebotol saya tuangin, berubah enggak airnya? Enggak berubah juga, enggak najis berarti. Yang terakhir sekarang pakai bau. Nah, minyak misik sebotol tuangin gitu. Enggak berubah juga, berarti suci gitu loh. Jadi diperkirakan yang masuk najisnya seberapa, najis yang warnanya samar gitu loh, warnanya nggak jelas nih, ini berubah atau nggak berubah kan nggak bisa tahu, beda warna najisnya sama dengan warna airnya gitu loh. Jadi untuk mengetahui dia najis atau enggak pakainya perkiraan. Nah, perkiraannya pakai apa? Ada perkiraan yang kuat pakainya kalau baunya pakai misik, kalau rasanya pakai cuka, kalau warnanya pakai tinta. Nah, ngetesnya jangan tiga-tiganya langsung, enggak, satu dulu dites. Kalau pakai ini kira-kira saya masukin, kira-kira itu nggak usah kamu ambil tinta beneran. Kira-kira kok tinta beneran ya bubar semua itu akhirnya dok, nggak bisa dipakai malah. Kira-kira gitu loh. Ini kalau saya masukin tinta sebanyak itu, kira-kira warnanya berubah nggak gitu loh. Atau nih kira-kira kalau saya masukin cuka berubah nggak? Saya mah nggak bisa kira-kira, pakai langsung aja. Ya buang aja airnya sekalian, sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah. Jadi ini ada dengan cara kira-kira. Nah kalau saya nggak mau pakai kira-kira gimana? Orang yang pakai kira-kira itu yang dasarnya dia ragu, gitu loh. Kalau kamu kan nggak pernah ragu kan, mantap terus air mah suci. Memang hukum dasarnya air itu suci sebelum mengalami perubahan. Ini kalau kamu yakin, gak berubah ini mah, ya pakai aja, insya Allah suci gitu loh. Dasarnya kita nggak ragu. Tapi ada orang yang ragu-ragu, ini kejatuhan nih, gimana nih? Ya diperkirakan gitu loh. Kalau saya perkirakan pakai ini najis nggak, berubah nggak gitu loh. Jadi ada yang hukumnya pakai kira-kira. Ini kan bukan akidah, jadi nggak apa-apa kira-kira. Kalau akidah nggak boleh, Tuhan kudrat nggak ya? Kira-kira kudrat ya nggak boleh, kudrat kok kira-kira. Allah itu kuasa bikin anak nggak ya? Ya kira-kira ya kuasa, itu goblok namanya, nggak boleh begitu. Akidah harus jelas. Kalau fikih boleh kira. Nah, kalau ini kiblat lempeng nggak? Kira-kira pas, nggak apa-apa. Kenapa? Kompas sudah ada. Kalau harus lempeng pas Ka'bah, ya pikun kamu. Harus ngadepin Ka'bahnya langsung baru bisa pas. Kalau nggak kelihatan Ka'bahnya harus pas, ya nggak bisa. Ya, jadi cara ngetesnya, kalau ada air yang kemasukan najis, yang najisnya itu sama dengan warna airnya, maka ditesnya pakai 3. Ngetes bau pakai misik, ngetes rasa pakai cuka, ngetes warna pakai tinta.
Wa amma mutaghayyir katsiran yakinan. Nah, ini ada yang yakinan. Yakinan itu berarti jelas perubahannya kelihatan. Kamu jumpai langsung warnanya, nggak usah pakai diperkirakan dengan apa? Tinta, nggak usah pakai misik, nggak usah pakai cuka. Kamu langsung lihat, oh ini warnanya berubah. Kan kamu kalau lihat air kena najis, hewan mati, bangkai, itu atasnya akan apa? Berminyak, berwarna, warnanya berubah gitu loh. Kamu lihat, oh ini udah violet warnanya nih, udah nggak jelas nih. Wah. Cobain, asem, baunya. Artinya, ketika salah satu kamu jumpai secara yakinan, maka itu perubahan yang banyak, yang secara merata dengan yakin. Dan sekira bi'an lam yumkin fasluhu, yang mana nggak mungkin lagi untuk dipisahkan antara perubahan itu dengan si air. Atau lam yutamayyaz fi ra'yil ain zahiran mustaghna anhu bi ansahula saunuhu anhu. Kalau air itu, kalau perubahan itu dengan benda yang bisa dipisahkan, umpamanya tanah, perubahan warnanya karena kemasukan tanah, maka itu enggak, perubahan yang enggak sampai membawa pada perkara yang najis. Atau perubahannya dengan garam yang cair, garam, kemasukan garam yang cair, maka perubahan yang seperti itu tidak perubahan yang membawa pada perkara yang najis. Artinya air itu berubah dengan perubahan yang tidak mencegah, yang tidak merubah nama air itu, gitu loh. Air kalau ada air segelas namanya kan air. Kalau dikasih kopi namanya apa? Nah, berarti air murninya berubah namanya. Sudah enggak air lagi, tapi air, maka sudah enggak mensucikan, gitu loh. Suci tapi enggak mensucikan. Jadi kalau air itu sudah berubah dari nama aslinya, air dicampur teh jadinya, air campur garam jadinya. Nah kalau air laut kan enggak dicampur, memang asli, gitu loh. Bukan air kalau mau nggak bisa dipakai mensuci, bukan. Kalau air itu kamu campur dan kemudian jadi asin, berarti sudah merubah asal namanya. Nama mutlaknya hilang, mutlak nama airnya jadi hilang, gitu loh. Kan air itu mutlak ya air, nggak pakai ada sambungannya. Kalau sudah air teh berarti sudah enggak air mutlak, gitu loh, tapi sudah tercampur dengan yang lain lah. Yang suci dan mensucikan adalah air mutlak, gitu loh. Mau itu air hujan, ada berapa? 8 macamnya air yang mutlak, yang suci dan mensucikan. Kalau itu sudah berubah dari keadaan mutlaknya, maka dia jadinya air itu sudah nggak bisa dipakai untuk bersuci, tapi ya bisa untuk yang lain. Minum boleh, buat cuci piring ya boleh, buat nyiramin ya boleh, buat cuci mobil kamu juga
boleh. Tapi kalau untuk yang urusan mensucikan yang berkaitan sama syariat, maka itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Kecuali nanti air yang mustakmal itu dicampur dengan air yang mustakmal lainnya, dikumpulkan banyak sampai jadi 2 kulah, maka jadinya air yang suci. Kalau sudah jadi air mutlak namanya. Tapi kalau 2 kulah kopi ya tetap aja nggak bisa dipakai mensucikan gitu loh. Ini ada air banyak tapi air kopi. Itu mah buat hajatan namanya. Bikin kopi kok 2 kulah buat hajatan. 1 drum kopi, ya Allah. Lalu ada juga perubahan air yang perubahannya itu kemasukan sesuatu yang enggak najis tapi mustakmal gitu loh. Terus diperkirakannya bukan pakai perkiraan yang tadi, tapi perkiraannya pakai perkiraan yang rendah. Kalau tadi kan mau mengukur najis, maka pakai perkiraan yang kuat. Kalau air yang kemasukan itu kayak kemasukan air yang mustakmal, contoh air apa? Air mawar. Di sini contohnya air mawar, atau kamu air yang lain boleh. Air bekasnya apa? Tetesannya AC atau air, itu air suci nggak itu? Air bekas. Yang lainnya kamu campurkan ke air yang suci yang 2 kulah. Terus kamu ragu ini berubah nggak air ini? Nah, kalau mau ngetes yang nggak najis, maka pakainya perubahan perkiraan yang sedang. Apa pakainya? Kalau mau ngukur baunya, pakainya ada yang mengatakan susu kambing jantan, kan perengus. Atau lemaknya kambing jantan loh. Kambing jantan itu kalau badannya dipegang, baunya apa? Perengus. Itu lemak yang nempel itu diperkirakan kalau itu masuk di air, airnya bau enggak gitu loh. Kalau enggak bau, aman, bisa dipakai bersuci. Atau kalau mau rasanya pakainya apa? Delima. Pakainya buah delima. Atau kalau mau pakai warnanya pakai perasan anggur. Beda ini. Kalau ngukur yang tadi najisnya enggak berwarna. Pakainya apa? Ya pakainya yang kuat ngetesnya. Kalau mau diperkirakan. Kalau airnya kemasukan sesuatu yang bekas, yang kotor, tapi enggak najis, kamu pengen takut ini akan mengalami perubahan, maka cara ngatesnya bagaimana? Pakai perkiraan yang sedang, yaitu baunya pakai susu kambing jantan atau susu hewan jantan lah, mau itu onta boleh, mau itu apa namanya atau pakainya lemak lendir yang ada pada bulunya kambing. Itu lendirnya kan super. Kalau kamu pakai aroma minyak namanya, itu kamu dikira habis maulidan terus. Habis maulid di mana, Pak? Baunya bau mbek. Kalau warnanya pakai perasan anggur, kalau rasanya pakai delima.
Lah perkiraan itu fungsinya apa? Fungsinya bagi orang yang ragu-ragu. Kalau kamu nggak ragu-ragu ya nggak usah pakai perkiraan seperti itu. Wa kharaja mimma dzukira at-taghayyur yasiru wa syakku fi kathrati taghayyur. Maka tidak termasuk hal-hal yang disebutkan tadi itu adalah perubahan yang sedikit atau terjadinya keraguan-raguan pada perubahan. Wa taghayyur bil mujawir atau perubahan dengan perkara yang berdampingan yang bisa diangkat. Wa ma yatamayyazu fi ra'yil ain, maka sesuatu yang bisa dibedakan dalam penglihatan, au ma yumkinu fasluhu kaduhnin wa'udin walau mutayyibain, seperti minyak, kemasukan minyak goreng kan ngambang dia, minyak di atas apa di bawah, nah, kan bisa kelihatan, oh ada minyaknya nih, ya buang aja atau singkirin. Atau kemasukan kayu, walaupun kayunya wangi, kayu gaharu kan bisa diambil kayaknya, karena wanginya bukan tapi di kayunya. Kalau kemasukan yang begitu enggak menjadikan mustakmal gitu, enggak menjadikan jadi air yang bekas, tapi tetap menjadi air yang suci karena bisa dipisahkan. Wa'lam anna takdira al-madhkur al-mandubun la wajibun. Sungguhnya memperkirakan air itu dengan sesuatu tadi, baik dengan delima, dengan anggur, dengan yang lainnya, atau itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Falau hajama syahsun wasta'mal al-ma'a ajza adzalika. Dan jikalau seorang gegabah tidak memperkirakan hal tersebut dan dia tetap menggunakan air itu, maka tetap sah, enggak terus jadi najis, enggak. I'lam annal ma'a jari karakid. Sungguhnya hukum air yang mengalir itu sama dengan hukumnya air yang tergenang. Air yang banyak ngalir sama air yang tergenang tapi banyak, hukumnya sama. Enggak harus ini yang suci air yang ngalir, kalau yang tergenang diem aja enggak suci. Kalau banyak ya sama, mau kamu kopok-kopok, mau kamu cemplungin, hukumnya sama ketika dia tidak mengalami perubahan. Kemudian kalau ada air yang mengalir banyak airnya, ngalirnya lewat selokannya kecil, ukuran selokannya nggak sampai 2 kulah, airnya banyak di sana nih, tapi ngalir
sampai ke sono nanti gede lagi. Nah, ini pas ngalir ke tempat yang kecil ini, kalau kamu kencingin di situ, hukumnya apa? Najis. Kenapa? Karena tempatnya kurang dari 2 kula. Tapi dia akan suci lagi ketika dicampur dengan air yang baru yang datang. Hingga ketika dia sampai ke tempat mana berkumpulnya, dia sudah enggak lagi membuat perubahan. Kalau kamu kok lihat apa, kalau di kali yang gede mau kamu kencingin, mau kamu berakin juga aman. Kalau masalahnya kalau tempatnya lewatnya kecil gitu loh. Kan kalau ada orang di kampung itu kalau sumbernya dari atas terus dialirkan kan. Nah kalau dialirkan itu ada bak kontrol. Bak kontrol itu tampung dari penampungan itu penuh, ngalir lagi ke sono nyabang itu kan. Nah kalau bak kontrolnya kena najis gimana ini? Kalau dia terus datang air yang baru, terus datang air yang baru hingga dia tidak mengalami perubahan, maka hukumnya tetap air yang suci. Ini air yang mengalir. Lah kalau air yang tergenang bagaimana? Air yang tergenang kalau dia berubah karena sesuatu yang masuk, maka disebut air yang mengalami perubahan. Kalau nggak ada yang masuk airnya, tapi lama tahu-tahu berubah, tetap hukumnya suci. Tidak menjadi air yang najis. Lah kalau air yang kena kalau kita terkena apabila kita terkena najis yang mughaladhah, maka ya harus disucikan pakai air yang suci, yang salah satunya pakai tanah. Beda lagi sama najis yang najisnya itu padat, keras, tai kering namanya. Tainya ngeyel nempel di situ. Kena air nggak jalan, di situ aja nggak kemana-mana. Itu air yang ngalir bagaimana hukumnya? Najis. Air yang langsung bersentuhan sama tokai tadi, hukumnya. Lah kalau yang di atasnya, ya nggak najis. Jadi yang di bawah yang nempel sama, yang kena alirannya itu ke sana najis nih. Yang atasnya nggak najis. Tapi ketika jumlahnya jadi banyak dan tidak mengalami perubahan, air mengalir, maka dia hukumnya suci. Kalau dia air yang sedikit air yang tergenang, kemasukan sesuatu yang kering tapi najis. Ini kalau keringnya kayak kemasukan kemarin tai kambing, ya, tai kambing banyak pada masuk ke air, kan pada ngambang-ngambang doang. Kalau dia kering bisa terus tidak mengalami perubahan. Nah, kalau tainya encer namanya, tainya terus jadi mengalami perubahan, maka akan jadinya najis. Ini hukum air yang banyak ini adalah berbeda dengan hukumnya air yang sedikit. Jadi dalam agama Islam kita hanya kenal air itu 2 macam tadi. Ada air yang banyak dan ada air yang sedikit.
Kalau kita punya air yang sedikit, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mengurusnya hingga air itu bisa kita pakai untuk menghilangkan najis kita gitu loh. Kalau kamu kena najis, kamu kena apa? Baik najis itu mutawasito, najis yang mughalladho, caranya pakai air yang mana? Oh, air yang sedikit ya bisa, air yang banyak bisa, tapi syaratnya air itu bisa mensucikan. Lah, syarat air yang mensucikan apa? Ya tadi yang tidak mengalami perubahan, yang dia masih statusnya air mutlak, belum berubah namanya dan belum bercampur dengan sesuatu yang lain yang merubah keadaannya. Kalau sudah mengalami perubahan bagaimana? Maka dia sudah enggak lagi bisa mengangkat najis, tidak bisa mensucikan gitu loh. Walaupun dia suci seperti air yang bekas, maka dia statusnya tidak bisa mengangkat najis, tidak bisa mengangkat, membersihkan kita dari apa? Tidak bisa jadi alat untuk bersuci gitu loh. Maka untuk bersuci harus pakai air yang suci dan mensucikan, tidak bisa pakai air yang tadi. Ini pelajaran tentang bagaimana kita memahami air. Karena kalau kamu nggak paham tentang air, nanti kamu nggak akan tahu bagaimana caranya istinja, caranya bersuci, caranya menghilangkan dari najis. Ada air, nanti ada cara tuh kita ajarin tuh. Di karpet kena najis, kena air kencing, gimana cara bersihinnya. Itu nanti bicara cara mengangkat najis setelah ini. Akan ada bab nanti bagaimana caranya mengangkat najis. Ini bicara air yang bisa dipakai, air yang mana gitu loh. Kalau saya kebelet kencing, adanya air teh, bisa dipakai? Oh ya nggak bisa. Suci air teh kan? Iya suci, tapi tidak mensucikan gitu ya. Air yang suci harus air yang mutlak, air yang tidak bercampur nama dengan air yang lain. Di antara air mutlak apa? Air hujan, air laut, sumur, sungai. Sungai sama kali sama ya. Terus air embun, apalagi mata air. Ya mata air. Air mineral apa? Lagi dari mana itu? Mata air dari gunung, sama. Danau. Berapa tadi jumlahnya? 7. Jadi, itu semua air salju satunya. Itu termasuk air yang mutlak. Jadi itu kan ada nggak mutlak, Beb, air salju, air sumur ya itu nggak bisa dipisahkan. Masa mau air doang? Air apa nih? Air doang kan nggak tahu sumbernya. Itu bukan jadi nggak mutlak, itu sumbernya gitu loh. Kalau air kopi bukan sumbernya tapi bercampur. Kalau air sumur sumbernya dari sumur gitu loh. Air hujan sumbernya dari hujan. Air salju sumbernya dari salju. Air embun, pagi-pagi motor kamu basah, asal motornya nggak kena tai itu, maka embunnya jadinya suci. Tapi kalau joknya kena najis terus kena embunnya kamu ambil set gitu ya, najis semua aja. Daun yang kena embun itu suci. Kalau kamu kumpulin untuk bersuci bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena airnya air yang mutlak. Selagi air itu tetap mutlak, maka dia adalah keadaannya suci dan mensucikan. Ini menurut ilmu fikih. Adapun akidah kita harus kembali bahwa yang menjadikan suci adalah Allah. Makanya kalau kamu sudah bersuci, sudah bersih, doa Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Gitu loh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bagian orang-orang yang bertaubat kepada Engkau, mau kembali kepada Engkau, orang-orang yang bersuci, wa ja'alni minal mutatahhirin.
orang yang apa disu tawabin wa ja'al minal mutatahhirin ya. Ini pelajaran tentang air yang mengangkat najis dan yang tidak mengangkat najis, yang bisa dipakai bersuci dan yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara yang berikutnya, pasal mengenai mujibatil ghusli, perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi dijelaskan dulu airnya, baru dijelaskan mau dipakai apa air ini gitu loh. Oh, kalau nanti yang pertama untuk membersihkan diri dari hadas besar, kamu harus mandi. Mandinya harus pakai air yang suci dan mensucikan. Nah, apa yang menyebabkan saya mandi? Kita bahas nanti yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ajrafna fatub tagsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.